familiar sama bahasanya ya? Betul kayaknya. Oke. Jadi lupa ngomong apa tadi? Oh ya, intinya adalah teman-teman gak perlu pusing. Kenapa? Karena disability structure and expression itu adalah bagian yang skornya paling sedikit atau paling rendah. Jadi kalau teman-teman merasa ini adalah bagian yang paling sulit dan teman-teman merasa pusing dan teman-teman kayak oke, saya harus menyiapkan structure and written expression, ya sekarang mungkin agak santai dulu aja. Dalam artian apa? Nanti teman-teman ketika saya menjelaskan silakan pahami yang teman-teman bisa pahami aja. Gak usah terlalu istilahnya gak usah terlalu stres gitu ya. Justru yang nanti perlu ditekankan adalah bagian reading dan listeningnya, karena mereka berdua itu yang paling banyak berkontribusi terhadap skor itu. Reading itu kalau benar semua itu sekitar 362 atau 364 tanpa mengerjakan struktur dari sini ya. Maksudnya ketika teman-teman targetnya 422 dan teman-teman hanya fokus mengerjakan reading, dan itu kalau benar semua teman-teman bisa dapat sekitar 362. Kalau bagian listeningnya itu sekitar 340. Nah, kalau structure ketika teman-teman benar semua nih katakanlah ya, itu skor yang didapat hanya 94. Jadi kan gapnya cukup jauh ya gitu. Jadi kenapa saya bilang seperti ini? Karena nanti structure ini materi yang paling banyak, yang paling pusing. Jadi makanya saya nggak mau teman-teman terlalu apa yang ngoyo gitu ya mengajar materi structure. Kalau saran saya nanti kalau latihannya listening sama reading sebetulnya, karena mereka berdua yang paling banyak kontribusi ke skor. Oke, itu ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang structure and written expression. Saya akan menjelaskan dengan slide. Ini nanti saya share juga di grup kalau teman-teman perlu nanti. Dan saya yakin teman-teman sudah familiar lah ya, apa itu structure atau seperti apa soal structure dan seperti apa soal written expression. Kalau di structure itu kan nanti teman-teman akan melihat kalimat, tapi sayangnya kalimat itu ada yang atau tidak selesai atau tidak komplit ya, ada bagian yang hilang. Teman-teman diminta untuk mengisi atau melengkapi. Nah, itu ada hubungannya dengan structure. Maksudnya apa? Ini nanti akan ada hubungannya dengan struktur kalimat dalam bahasa Inggris. Ya. Makanya nanti sangat, kalau teman-teman ingin bisa mengerjakan structure dengan benar, teman-teman perlu tahu dulu struktur kalimat dalam bahasa Inggris itu apa, dan juga nanti pembentuknya itu apa gitu. Itu yang kalau mau strukturnya bagus ya.
lancar ya, itu syaratnya adalah teman-teman nanti bisa mengidentifikasi yang mana noun, yang mana verb, yang mana subjek, yang mana verb dari kalimat. Itu sebetulnya. Nah, sekarang kita lihat dulu lagi di sini English sentence. Kalau kita bicara tentang kalimat, ya pasti nanti akan ada unsur-unsur pembentuknya. Kayak bahasa Indonesia, kita sudah pernah belajar atau sudah tahu lah pasti ya. Struktur kalimat dalam bahasa Indonesia kita punya subjek, predikat, objek, dan kata nama. Biasanya gitu kan. Dalam bahasa Inggris sebetulnya juga hampir sama. Kalau kita ngomongin structure, pasti yang paling umum kalimat itu diawali dengan subjek dulu, baru kemudian ada verb. Ya, ada subjek, ada verb. Nah, apa itu subjek? Subjek itu adalah aktor, pelaku dari sebuah kata kerja. Nah, biasanya yang bisa menjadi subjek itu ada dua kelas katanya ya, atau jenis katanya. Satu adalah noun atau kata benda. Nah, kata benda ini bisa orang, bisa tempat, nama tempat, bisa juga benda-benda sekitar kita yang terlihat, tidak terlihat, yang abstrak, yang nyata bentuknya, gitu ya. Itu noun. Jadi noun, setiap kata benda itu bisa menjadi subjek. Selain noun yang bisa menjadi subjek, nanti ada pronoun. Pronoun itu adalah kata ganti benda. Dan hanya subjek ini yang bisa menjadi pronoun ini yang bisa menjadi subjek. Are you, they, we, he, she, it. Me nggak bisa. Our nggak bisa. Sama us, them nggak bisa. Hanya are you, they, we, he, she, it. Jadi subjek itu biasanya bentuknya nanti kata benda atau kata ganti benda, noun or pronoun. Bisa tempat, bisa orang, bisa just benda bisa. Jadi yang pertama, dan biasanya subjek itu muncul di awal kalimat dan sebelum ada verb. Itu yang umum ya kan, polanya seperti itu. Berikutnya, setelah subjek biasanya setelah ada orangnya, pelakunya, ada verbnya. Verb ini bisa bentuknya action, aktivitas action, atau state, keadaan yang tidak menunjukkan aktivitas. Contohnya apa? Nah, ini yang saya tunjukkan. Ini adalah bentuk-bentuk verb, ya, yang teman-teman bisa coba identifikasi dari bentuknya. Pertama ada to be. So to be is an R-was word. Mereka semua, kalau teman-teman melihat ini ya, to be dalam kalimat, mereka pasti verb, pasti. Tidak ada apa namanya syarat atau tidak ada keraguan. Pokoknya kalau teman-teman lihat ada is, am, are, was word dalam kalimat, pasti verb. Berikutnya, ini juga bentuk verb, yaitu ada modals. Nah, apa itu modals? Ada contohnya should sama can. Semoga teman-teman sudah familiar dengan apa namanya bentuknya. Ada must. Ini yang juga kelihatan ya. Ada must. Ada must, ada have to, ada should, seharusnya, shall, must harus, should seharusnya, can, menunjukkan apa yang tahu nggak? Bisa ya, bisa abilities, kemampuan, might, boleh, will, akan, would, dan lain sebagainya. Nah, ini juga kalau teman-teman lihat dalam kalimat itu bisa dianggap sebagai kata kerja, tapi ada syaratnya. Kalau yang ini syaratnya apa? Biasanya nanti harus diikuti bentuk kata
sama diawali atau didahului dengan to be, tapi kemudian diikuti dengan being dan verb 3. Bedanya apa? Yang satu ini biasanya kalimatnya maknanya aktif. Kalau yang verb 3 ini kalimatnya maknanya pasif. They were eating, mereka makan. Kalau yang ini nanti misalkan the cake, kuenya is eaten, dimakan. Itu bedanya. Dan memang secara aturan, sekali lagi ini mungkin teman-teman perlu paham juga. Secara aturan to be tadi dia bisa diikuti verb lagi, tapi hanya bisa diikuti verb in atau verb 3. Berikutnya ada bentuk negatif yang ada don't, doesn't, isn't, ini juga adalah bentuk-bentuk kata kerja, ya, bentuk negatif. Dan berikutnya adalah bentuk kata kerja yang berubah seperti ini. Misalkan kita punya kata kerja action ya, yang ada aksinya. Nah, dia bisa ada akhiran s, bisa juga ada akhiran ed. Ada yang tahu bedanya kalau yang akhiran ed-nya apa? Played misalkan. Maknanya apa? Kalau ini kan bermain nih, tapi kenapa ada akhirannya? Iya, kalau yang ada akhirannya ini berarti sudah, iya, terjadi yang sudah dilakukan. Oke. Kalau ini nanti konteksnya biasanya adalah sekarang yang menunjukkan kebiasaan. Gitu. Pokoknya seperti ini ya. Nah, catatannya adalah hati-hati dengan verb in. Karena kita selalu menganggap verb in adalah kata kerja. Tapi sebenarnya verb in itu harus selalu diawali to be agar menjadi kata kerja. Kalau ada kalimat they are playing football dan they play football, yang mana yang benar? They are. Atau yang mana di kalimat ini verbnya sudah ada? Ya, they are, yes. Karena ada to be-nya. Sedangkan ini tidak ada. Jadi kalimat ini walaupun kalimatannya ada play, ada verbnya, tapi kalimat ini sebenarnya tidak ada verbnya. Kenapa? Karena kurang to be di awal. Ya, ini baru basicnya ya. Tapi intinya gitu. Intinya adalah dalam kalimat teman-teman harus nanti bisa mengidentifikasi yang mana subjek, yang mana verb. Supaya nanti teman-teman bisa mengidentifikasi, bisa menyelesaikan dan melengkapi soal berkalimat. Oke, kita dasarnya dulu. Nanti akan teman-teman lihat kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Ada simple sentence atau sentence complex. Nanti akan kita hati-hati ini sih. Complex sentence. Ini kita akan pelajari ya. Cuman kenapa saya mau menjelaskan ini atau saya mau menunjukkan ini karena ada satu hal lagi yang saya pikir teman-teman perlu tahu ketika mengerjakan structure nanti. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa dalam kalimat itu perlu paling tidak ada satu subjek atau satu verb, ya kan? Seperti ini. Ini simple sentence ini yang paling sederhana loh ya. I love you misalnya. I subjek, verbnya ada kata love. Berikutnya adalah aturan berikutnya adalah terkait subjek verb. Teman-teman di dalam kalimat boleh ada dua subjek verb. Jadi dalam satu kalimat. Satu kalimat itu patokannya saya dari titik ya. Sini. Dalam satu kalimat boleh ada dua subjek verb dengan syarat harus ada konektor. Nah, kita akan pelajari konektor itu apa saja. Atau paling tidak ada kata umum. Itu sudah dalam satu kalimat boleh ada dua subjek verb seperti ini. I love you, I miss you. Satu kalimat ada dua subjek verb. Asalkan selama ada konektor. Nanti kita akan pelajari kita masuk materi ya. Kompleks sentence juga sama. Boleh ada dua subjek verb selama ada konektor. Oke. Nah, karena kita masih membahas tentang
kali muncul, ya, yang mana kalimat itu nanti verbnya hilang atau nggak ada, dan teman-teman diminta untuk mencari bentuk verb yang mana yang paling tepat. Caranya yang pertama adalah dengan melihat dulu keterangan waktunya. Kalau ada keterangan waktu yang menunjukkan apa ini yang sudah terjadi ya, lampau, itu berarti bentuk verbnya harus bentuk lampau atau bentuk verb dua. Wah, siap lagi, ya. Gitu. Kalau tidak ada kata keterangan lampau, atau kalau misalkan atau mungkin ada keterangan masa depan future, biasa kalau di masa depan atau future ada will atau be going to. Kalau nggak ada, berarti kita anggap kondisinya atau waktunya itu sekarang. Ya. Nah, kalau sekarang waktunya ini berlaku aturan ini, ya. Apa aturannya? Jadi nanti verb itu berubah mengikuti jumlah subjek. Kalau subjeknya itu satu, orangnya satu, bendanya satu, atau tempatnya satu, berarti verbnya juga harus bentuk singular. Satu itu singular di sini kalau dalam istilah itu. Teman-teman bisa lihat contohnya subjek singular apa? Biasanya yang paling sering an, apple, a chair, jadi yang ada awalan an sama ke, ini menunjukkan jumlah satu. Ya. Atau kalau ada the, misal, itu nanti ciri lainnya tidak ada akhiran s ya, seperti ini. The apple. Dan verbnya nanti bentuk verb singular seperti apa? Seperti ini. Kalau to be nanti bisa pakai is atau was. Kalau kata kerja action biasanya nanti ada akhiran s-nya. Pokoknya nanti kalau teman-teman lihat si verbnya tuh ada is, place, has, yang tadi have, has, yang maknanya sudah. Itu kalau subjeknya satu, verbnya jadi bukan have tapi has. Nah, pokoknya pastikan aja nanti verbnya bentuknya bentuk singular seperti ini. Ciri khasnya ada s nya. Nah, ini kenapa ada s-nya? Karena nanti yang plural nggak ada. Ya, dan ini untuk yang singular. Kalau yang plural seperti ini. Jadi plural itu kalau subjeknya lebih dari satu, bendanya, orangnya, tempatnya lebih dari satu. Cirinya kalau lebih dari satu ada akhiran s si bendanya ini. Ini baru dianggap sebagai plural. Dan apa yang terjadi ketika kita punya subjek plural? Verbnya of course kita harus pakai bentuk plural. Biasanya kalau bentuk plural, to be-nya jadi are atau were, play-nya jadi nggak ada akhiran s di sini. Teman-teman bisa lihat tidak ada akhiran s. Yang tadi is making kalau singular di sini jadi are karena plural. Berikutnya yang tadi ada has submitted kalau untuk singular pluralnya menjadi have. Gitu. Ya, kalau dia bentuk negatifnya.
subjeknya tadi the owner. The owner kalau nggak ada akhiran s berarti dianggap satu, singular. Kalau singular nanti key-nya verbnya ada apanya? Ada akhiran ss gitu. Gimana dari? C, yes. Karena ini satu, berarti ini establishes. Tapi karena ini ada keterangan kapal, ya udah. Berarti yang tadi teman-teman lihat subjek kepentingan itu tidak berlaku. Ya. Oke, yang nomor 2 sekarang. Apa menurut kalian? Sama seperti tadi. Apakah ada apa namanya verbnya? Apakah ada subjeknya? Ada yang sudah. Karena akan jawabannya tampaknya. Subjeknya yang mana? Officials. Yes. Officials di sini maksudnya karena ada hilang s dia dianggap sebagai benda. Maksudnya adalah officials ini kayak orang-orang yang punya kedudukan resmi. Official itu resmi. Tapi karena officials dia benda, berarti orang-orang yang punya kedudukan resmi. Oke, ada verbnya nggak? Tidak ada. To comment itu memang ketika ini bisa jadi verb, tapi bukan bentuk verb karena diawali dengan to. Itu bukan bentuk verb. Nggak ada. Tapi saya juga tidak menuliskan itu adalah bentuk verb di sini ya. Itu tapi nggak ada. Oke, berarti verbnya hilang. Nah, menentukan verbnya gimana? Karena ada model. Dari mana? Atau jawabannya apa? Tadi ya sih sebenarnya ada yang kenapa Bima? Karena ada model. Karena ada Model. Oke. Ada kata may. May ini apa? Boleh. Yes. Nanti aturannya kalau ada model Bab 1. diikuti? Mas? Berarti cari yang namanya verb 1. Yaitu yang ya, tiga itu ketolak teman-teman. Ya, tiga itu ketolak. Nah, pertanyaanku lagi sekarang. Seandainya may-nya nggak ada, ya, tapi saya ganti are, kira-kira yang mana? Officials from the school's foundation, may-nya hilang, tapi saya ganti pakai are. Yang mana kira-kira? C. Masih kan tadi kalau ada to be hanya bisa diikuti apa tadi? Working sama Bab 3. iya. Bedanya apa? Kalau working aktif, kalau verb 3 pasif. Ya udah. Kalau kalian? Ya? D, yes, decline. Itu kalau ininya kalau saya mau pakai have, have di sini maksudnya adalah sudah.
Verbnya yang mana? Yang ada apanya? Yang ada to be-nya, ada to be? Ada? Nah, kebetulan si was expected atau si verbnya ini ada garis bawahnya. Berarti ada kemungkinan salah kan? Benar atau salah? Salah. Kenapa? Karena dia women. Kalau women emang kenapa? Harusnya word. Karena kalau women itu dia lebih dari satu. Kalau satunya, kalau yang jumlahnya satu, women. Kalau women itu lebih dari satu. Gini. Berarti kalau kita punya subjek yang lebih dari satu, women ini kan dia lebih dari satu ya. Berarti verbnya juga harus bentuk plural. Apakah was bentuk plural? Enggak. Ya, bentuk pluralnya adalah untuk teman-teman nggak harus benerin. Adalah well. Jadi yang salah yang si. Nah, ini baru materi pertama. Pusing? Jangan dulu pusing karena slide-nya akan lebih pusing. Ya. Tapi intinya aturan, kalau kita dibahas aturan, harus ada subject verb, ya kan? Subject itu kata benda atau pronoun, verb itu bisa berubah tadi ya, entah karena waktunya, entah karena subjeknya, atau apa gitu. Atau bisa dilihat dari ada tidak kata yang muncul sebelum verbnya itu untuk menentukan tadi bentuknya. Oke ya. Oke. Next, kita lanjut lagi. Saya akan bahas tentang David Flowers. Oke. Buku juga ya. David Flowers namanya saya. Silahkan dicari aja yang judulnya David Flowers. Dia setelah subjek ini. Oke. Teman-teman, ini catatan ya. Ini akan muncul di CPT banyak sering. Dia muncul di CPT cukup sering. Materi David Flowers. Ya. Nah, ini adalah contoh dari kalimat kompleks. Kalimat kompleks berarti nanti dalam satu kalimat ada dua subjek verb dan ada ada satu konektor. Oke. Nah, apa yang kita lihat dulu? Saya nggak akan banyak membahas tentang apa itu David dan lain sebagainya. Tapi saya mau teman-teman melihat contoh kalimatnya terlebih dahulu. Mungkin teman-teman bisa lihat yang Iwan Fals, who is an English singer, has a lot of fans. Ada nggak yang bisa memahami kalimat ini, memaknai dan memahami kalimat ini? Maksudnya apa sih kalimatnya kalau dalam bahasa Indonesia? Iwan Fals. Ya. Nyanyi Indonesia yang punya banyak. Di sini kira-kira apa? Apakah siapa? Maknanya? Enggak kan? Kan kita tahu who itu siapa selama ini. Tapi apakah who di sini dia siapa? Enggak. Apa yang maksud siapa di sini? Ada who di sini. Kata apa kira-kira? Kalau dalam bahasa Indonesia? Yang. Yes. Ya. Jadi ini adalah penggunaan konektor yang. Ini juga sama. The man who comes from Bandung is my letter. Maknanya berarti laki
yang dijelaskan. Kalau yang dijelaskannya ini cuma false, kan dia orang. Makanya which-nya, yang kata yang Konektor. itu dia kita pakai who, karena itu orang. Sedangkan the topic dia ini bukan orang, kita pakai which nanti. Ya. Dan biasanya adjective clause, bagaimana kita bisa mengenali adjective clause? Selain dari konektor yang bentuknya ada who, whose, that, which, that, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita bisa mengidentifikasi bentuk adjective clause dari posisinya. Posisinya si konektor itu biasanya muncul setelah apa nih? Setelah bendanya yang dijelaskan. Makanya di sini the man. The man, ini dia subjek, ini adalah yang konektor, ada the, ini ada not lagi. Makanya ini segini, ini adalah yang kita maksud dengan adjective clause. Ini makanya bagaimana cara mengidentifikasi adjective clause? Pertama, lihat konektornya dan lihat posisinya. Karena kalau adjective clause biasanya posisinya setelah benda. Ini juga sama. This is the topic which I like. Berarti ini adalah apa itu adjective clause? Pokoknya dia punya fungsi untuk menjelaskan si benda. Ini sebagai konektor. Ini ada subjek, ada verb. Nah, oke. Gitu. Jadi kenapa kita perlu tahu adjective clause? Atau ini adjective clause atau bukan? Karena nanti di CPD biasanya yang muncul apa yang sering menjadi soal itu adalah berkaitan dengan konektornya. Kenapa ini sering dijadikan soal? Ya karena beda-beda, orang sama beda-beda. Makanya teman-teman perlu tahu bedanya. Dan sekarang kalau kita lihat lagi, untuk orang ternyata ada who, ada whose. Sedangkan untuk benda cuma satu, which. Ada juga kita bisa pakai kata that, bisa untuk dua-duanya. Tapi karena ini bisa dua-duanya, otomatis di CVP nggak mungkin muncul. Karena gampang, gitu kan. Nah, sekarang kita lihat bedanya apa antara who, whose untuk menjelaskan orang. Bedanya, misalnya saya punya kalimat I like, saya suka laki-laki, ya kan? Saya suka laki-laki yang who, yang saya pakai who karena laki-laki studies English atau yang belajar bahasa Inggris. Ini pakai who. I like the man whom. Yang ini juga sama, yang dan untuk orang juga sama. My friend hates. Sama saya benci. I met my neighbor, saya bertemu tetangga saya yang, ini juga yang. Children, ini ada yang, anaknya dia itu cantik. Nah, bedanya
bisa dua-duanya, bisa diikuti verb, bisa diikuti subject verb. Oke. Nah, selain adjective clause nanti ada satu hal mirip kayak adjective clause tapi beda. Namanya appositive. Apa itu appositive? Ini juga sama. Fungsinya itu menjelaskan kata benda. Ada di buku juga kalau teman-teman. Yang membedakan itu adalah bentuknya secara struktur. Kita kan bahas macam ini. Jadi saya akan bahas bedanya secara struktur. Kalau adjective clause, you want clause who is. Like initial singular has a lot of names. Adjective clause ada connector dan ada verb. Tapi kalau appositive, you want false, tidak ada konektor dan tidak ada verb atau subject verb setelah konektor. Tapi dia sama, fungsinya nanti menjelaskan si ya, entah itu orang atau bendanya gitu ya. Nah, kenapa kemudian ini penting diterangkan? Kalau seperti ini, teman-teman, pertanyaan saya adalah yang mana subjek? Yang mana? Iwan Fals atau Indonesian Singer-nya? Pasti banyak yang menyangka bahwa ini adalah subjek, padahal subjeknya adalah Iwan Fals. Ini hanya tambahan informasi. Ya, dan ini nanti yang positif juga bisa di awal kalimat seperti ini. Indonesian Singer, Iwan Fals has a lot of fans. Yang mana subjek? Tetap sih Iwan Fals. Ini hanya tambahan informasi. Ini beda ya sedikit antara positif, namanya ini positif dan adjective clause. Kalau adjective clause ada konektornya dan setelah konektor nanti bisa ada subject verb atau verb tergantung dari konektornya apa. Kalau positif itu tidak ada. Ya, nah sekarang pakaiannya ya mana? Ada nomor berapa yang teman-teman bisa jawab? Nomor 22 aja deh. Oke, lebih. Tugas teman-teman coba cari konektor. Nah, yang mana? Ada who, which, who, whose. Nah, bedanya apa tuh? Yang jelas who sama whose itu untuk orang. Kalau which untuk benda. Nah, gimana cara menentukannya atau mengetahuinya? Ya, lihat apa ya? Jumlah. Iya, karena mereka ini konektor untuk menjelaskan benda sebelumnya yang kita lihat adalah students. Students itu apa? Siswa. Orang ya kan?
subject verb. Berarti ini gimana aturannya? Kalau saya mau masukkan lagi subject verb, boleh nggak? It is itu subject verb lagi nih. Boleh nggak saya masukin it is di sini? Masukin. Dan kan so far it is a calling masterpiece is highly valued. Boleh? Nggak boleh, kecuali ada konektor. Terus? Who's calling a masterpiece? Boleh? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena who's tadi itu apa? Orang. Bendanya apa? Subjeknya sofa. Dan nanti setelah who's harus ada apa tadi? Ya, noun plus verb. Dan bisa antara A sama B yang mana? Yang B. Kenapa yang B? Karena noun, pasti akan ada which-nya ya. Oke, tapi jawabannya adalah yang ini adalah ini kenapa? Ini saya tahu mungkin teman-teman bilang oke which sudah benar, tapi setelah which itu harus ada tambah atau subject verb yang menerangkan masterpiece-nya atau menerangkan sofa. Ini sudah ada sofa, dan perlu lagi ada langsung aja kalau mau pakai which ya, pakai yang berarti sofa which apa misalnya which is expensive dan ke sofa yang mahal is highly valued, sangat bernilai ya. In today's antique. Nah harusnya berarti karena ini salah masih belum tepat walaupun which-nya benar, tapi secara pola salah, secara struktur salah. Jadi kita pakai yang mesin ya, mesin. Sebenarnya materi ini tuh biasanya saya jelaskan itu idealnya itu sehari. Supaya biasanya supaya lebih apa? Lebih mantap lagi. Itu biasanya saya idealnya satu pertemuan. Tapi karena kita sekarang satu pertemuan tapi materinya banyak, ya, makanya saya harus menjelaskannya dengan cepat. Oke, nah, tapi yang jelas
bisa berarti karena. Jadi gak cuma kata because, tapi since juga bisa berarti karena. Yang kedua, although, even though. Ada yang tahu artinya apa? Although, even though. Walaupun, meskipun. Ya. Tuh. Nah itu ada if ya. If maknanya if sama atas
yang ada di halaman 24. Ini ada persamaan dan perbedaan. Nah, ini dia. He chose the university, dia memilih universitasnya because of, karena its reputation, karena reputasinya. Perhatikan setelah konektor apa yang muncul di situ. Bukan subject verb, tapi Noun. noun, kata benda. He enjoys subject verb motorcycle riding in spite of, walaupun the danger. Nah, the danger-nya sebagai benda. Wah, bahaya ya. Dan ini juga bisa di awal kalimat, teman-teman, sama. Kalau di awal kalimat menjadi because of its reputation, karena reputasinya, he chose, dia memilih universitasnya. Jadi apa bedanya dengan yang di halaman 24, konektor di halaman 25? Setelah konektor, pastikan bentuknya adalah noun saja, tidak ada verb yang muncul. Oke? Dan konektor yang ada di teman-teman lihat di halaman 24 dan 25, posisinya bisa di tengah ya, atau di awal kalimat. Jadi ini sebetulnya yang teman-teman perlu pahami adalah makna dari konektornya dan pola dari kalimatnya. Setelah ada konektor-konektor itu tadi. Oke. Biar tambah bingung, saya kasih soal. Nah, silakan. Kalau menurut kalian apa ini? Yang satu memilih yang salah, yang satu mengkaji. Yang mana kira-kira? Yang nomor satu, yang mana yang salah? Ini pengaplikasian yang tadi baru kita pelajari ya, berarti ada hubungannya sama konektor. Konektornya berarti yang ada di halaman 24 atau di halaman 25. Ada yang melihat konektor di situ? Ada konektor apa? Despite. Despite itu masuk di konektor 24, maksudnya halaman 24 atau halaman 25? Oke, di halaman 25. Tadi aturannya di mana konektor yang di halaman 25? Setelah konektor Noun. diikuti noun. Oke, perhatikan sekarang di kalimat ini. Setelah kata despite, dan perhatikan despite ini ada kemungkinan salah ya. Apa yang muncul setelahnya? Cats. Ada benda, tapi setelah ada cats ada cannot see. Ada apa di situ? Berarti ada subjek dan verb. Boleh nggak berarti kita pakai despite? Nggak boleh. Berarti ini ya salah. Harusnya apa? Yang maknanya sama kayak despite tapi diikuti subjek verb boleh. Alpha. Tidak bisa pakai
lagi dengan subject verb? Boleh dengan syarat. Syaratnya apa? Ada konektornya, ya kan? C sama D ada subject verb. Ada konektornya nggak? Nggak ada. Jadi kita ambil. Berarti antara A sama B. Nah, lihat aja konektornya masuk ke halaman berapa itu? Ada S sama ada during. Nanti ini wave rolls, berarti ini ya kan? Itu yang mana? Karena kalau during harusnya diikuti langsung. Nah, ini jawabnya. Jadi apa yang perlu dilakukan? Ya, subject verbnya diidentifikasi dulu. Nah, lihat konektornya. Nah, ini karena sudah mulai belajar masuk materi yang ada konektor, berarti perhatikan apakah ada konektornya atau tidak. Kondisi pertama, kapan pola kalimatnya berubah? Ketika kalimatnya diawali dengan negative expressions. Di buku juga sudah ada sebetulnya ya. Negative expressions. Apa itu negative expression? Ya pokoknya teman-teman bisa lihat kalimatnya itu nanti diawali dengan kata not only, not until, dan lain sebagainya. Itu juga ada. Silakan. Ada never, seldom, rarely, scarcely, barely, hardly. Apa yang terjadi? Biasanya kalau kita pakai negative expression bentuknya kan seperti ini. Saya jarang datang, ya kan? Subjek dulu, baru verb. Saya jarang datang. Saya nggak pernah. Saya never. I never go to zoo. Belum datang. Contoh ya. Nah, tapi karena negative expression ini bisa disimpan atau diletakkan di awal
kedua, apabila kalimatnya diawali dengan kata only. Contoh, misalnya saya punya kalimat pola subjek verb biasa, you can borrow the books only at the library. Kau bisa pinjam buku-bukunya hanya di perpustakaan. Ternyata only ini bisa di awal kalimat, tapi ketika di awal kalimat dia berubah menjadi only at the library. Yang awalnya you can borrow menjadi can you borrow the books. Teman-teman lihat ada bentuk verb yang muncul di awal kalimat. Ini bukan lagi only at the library you can, nggak boleh, tapi menjadi can you borrow. Ada verb, bentuk verb terlebih dahulu sebelum ada si subjek. Ya. Itu kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, nah kondisi yang ketiga ada only juga, tapi ada konektor-konektor yang ada di halaman 24 tadi. Ya kan? Nah, kalau misalnya tadi ada konektor, biasanya kan seperti ini tadi kan, you can buy this car, kamu bisa beli mobil ini only hanya if, ya hanya jika kamu punya uang misalnya, gitu kan. Ini kalau polanya biasa subject verb. Tapi ketika if, only if yang di awal dia berubah, tapi hati-hati berubahnya adalah bukan subject verb setelah konektor. Only if you have a lot of money, tapi subject verb yang tidak ada konektornya. Can you buy this car? Seperti itu. Kenapa kayak gini aku juga nggak tahu. Pertanyaannya seperti ini kan makanya. Tapi sayangnya ini bisa jadi muncul di sini. Berikutnya kondisi yang keempat ada so. So ini sama seperti very, sangat. Dan ada adjective, kata sifat. Kata sifat itu bisa big, small, smart, beautiful. Lagi, ya pokoknya yang pentingnya kata sifat juga. Ketika dia orang yang biasa, subject verb seperti ini kan. The explanation, penjelasannya was so confusing, sangat membingungkan. Sama seperti kelas ini kan. Penjelasannya sangat membingungkan. Tapi ternyata si so dan adjective ini bisa muncul di awal kalimat. Dan jika teman-teman melihat ada so, kemudian ada kata sifat, polanya berarti nanti verb dulu, was di explanation, baru ada subject. Itu aja. Terakhir juga, kalau di awal kalimat ada tempat. Ini kalimat subject verb. My school subject verb is. Sekolahku ada di depan hotel. Kemudian ternyata tempat ini bisa di awal kalimat. Kalau di awal kalimat berarti in front of the hotel, verb dulu is, baru kemudian subject. Nah, ada 5 kondisi atau 5 syarat, 5 keadaan kapan kalian atau kapan pola subject verb ini berubah. Nah, yang mana yang
ketiga, ini yang mana yang salah? Perhatikan kalimatnya. Apakah teman-teman melihat ada sesuatu yang muncul di awal kalimat yang termasuk 5 hal tadi? Ada? Scarcely. Scarcely. Oke. Ada scarcely. Ini masuk ke negative expression. Berarti polanya gimana? Setelah scarcely atau setelah negative expression harus ada bentuk verb. Nah, cuma masalahnya setelah scarcely a communicative approach, ini adalah subjek, ini verb. Harusnya berarti ini yang salah karena is harusnya di sini dulu. Scarcely is a communicative approach adopted. Makanya salah yang alam. Karena harusnya si is-nya ini muncul setelah kata scarcely atau sebelum subject. Ya, gitu. Nah, masih selamat? Sudah pusing? Pasti sudah. Oke. Nah, kalau untuk materi human sentence itu adalah hal dasar yang teman-teman perlu paham. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan juga? Tidak ada. Oke. Sudah bingung ya Bapak yang apa juga. Oke. Kalau tidak ada, kita masuk ke ini materi terakhir. Tapi banyak. Payung besarnya satu tapi anak-anaknya banyak. Apa itu? Namanya adalah parallel structure. Oke, kita sudah sini. Jangan masalah. Oh, sekarang kita istirahat dulu aja ya. Yang mau melakukan silakan. Maka biar aku ada ini dulu apa? Dan sebelum masuk materi baru. Saya mau jajan. Saya mau makan, siapa tahu bawa makanan. Silakan.
benda. Nah, contohnya, I want to buy a computer or a television. Kita bisa lihat ada or, maknanya atau di sini, ya kan? Dan dia mau menggabungkan apa? Ada komputer sama television. Dua-duanya ini harus sama, harus kata benda, harus kata benda. Nggak boleh nanti misalkan komputer tapi yang satunya misalkan kata sifat. Itu nggak boleh. Jadi harus sama. Kalau kata benda ya kata benda yang digabungkan. Berikutnya di soal nomor 2, contoh nomor 2 ada connector and dan. Untuk menggabungkan apa di sini? And di sini ada kata gets up dan prepares, yang mana dua-duanya ini adalah untuk kata kerja atau verb. Catatan kalau untuk verb, ketika ada konektor menggabungkan verb, ini harus sama bentuknya. Kalau ada huruf s, yang satunya juga ada huruf s. Kalau verb in misalnya, itu juga harus verb in. Atau kalau bentuknya past tense, ya juga harus bentuk past tense dua-duanya. Ya. Next, nomor 3 ada konektor and dan. Untuk menggabungkan apa? Untuk menggabungkan adjective. Jadi pastikan nanti yang digabungkan bentuknya sama-sama kata sifat. Clever sama ada diligent. Selain noun, verb, adjective, konektor ini juga bisa digabungkan menggabungkan frasa seperti ini. The students are in the class and in the library. Kalau perhatikan ini strukturnya sama, ya. Nah itu kuncinya di situ. Digabungkan dengan struktur atau kelas kata yang sama. Berikutnya bisa juga ternyata and or but so not itu menggabungkan klausa atau menggabungkan subject dan verb. Seperti ini. I want to buy a new car. Tapi catatan ya atau syaratnya ketika digunakan untuk menggabungkan subjek itu, dia harus selalu di tengah ya, dan ada komanya sebelum konektor. Cuman kalau kita perhatikan ya mereka menggabungkan hal yang sama. Jadi ini nanti ketika ada and dan so not, pastikan yang digabungkan itu punya struktur atau kelas kata yang sama. Ya. Langsung ke aplikasinya sekarang. Nomor 1, paint can be applied to the surface with rollers, or spray guns. Ada konektor or, ya kan? Dan bagian yang kosong muncul sebelum or. Ya, kira-kira? Yang mana jawabannya? Yang A. Kenapa yang A? Verb 1. Karena oke. Sebaiknya verb 1. Ya kan? Jadi tadi kan harus digabungkan kelas kata struktur yang sama. Patokannya dari mana? Lihat aja. Ini spray guns. Apa ini? Ya ada gunsnya lah. Tapi karena dia untuk paint, untuk ngecek, berarti alat ya kan? Alat untuk ngecek, tapi yang bentuknya kayak gini. Nah, semprot gitu.
Educate. Research, penelitian itu masuknya kata benda. Ya. Oke, and capacity building ini juga benda. Oke. Apakah educating kata benda? Tidak. Bukan. Kata bendanya? Educate. Education. Ya, education. Jadi yang salahnya? Ya. Oh, itu udah benar. Ini bisa. Governance juga bisa menjadi kata benda. Oke. Lanjut, masih parallel structure, tapi ini berhubungan dengan konektor yang berpasangan. Catatannya adalah ini secara konsep hampir sama, menggabungkan struktur sama. Tapi yang harus menjadi catatan adalah konektornya. Pastikan konektornya ini dengan pasangan yang benar. Jadi kalau both pasangannya dengan ya, misal both the teacher and students sama-sama noun. Either or, either the teacher or the students sama. Neither dengan nor. Harus dihafalkan ngomong-ngomong. Neither the teacher nor the students. Not only but also. Not only the teacher but also the students. Oke. Nomor 1. Contohnya ini yang bisa saya lakukan di sini. Gimana? Neither, no, or any piece of legislation has ever clarified. Yang mana yang salah? Ya, A. Ya, karena neither pasangannya dengan Nor. Nah, ini yang biasanya muncul di sini kayak gini nanti. Jadi harus pastikan dengan pasangannya. Si konektor itu dengan pasangannya. Ya. Ya. Yes. Oke. Maksudnya untuk yang ini udah gitu aja. Ya, harus dihafalin. Betul. Lanjut, ini tentu hubungannya dengan comparison. Sayangnya saya belum menemukan. Kalau ada sih kayaknya di soal CPD, saya belum masukin. Oke. Ini sama, karena dia masih masuk pada structure, berarti harus digabungkan dengan pola yang sama. Contohnya seperti ini, pokoknya sama. Tapi catatannya yang mau saya tekankan dari materi ini sebetulnya bukan di sini, tapi di bentuk perbandingannya atau bentuk comparisonnya. Ada yang tahu more than ini maksudnya apa? More than lebih, dan biasanya pakai kata sifat. My car is bigger than. Jadi lebih besar. Oke. Than, ya, bigger than. To do is more difficult than. Jadi kalau ada akhiran setelah adjektif, itu biasanya ada than pasangannya. Atau kalau ada more, itu nanti biasanya pasangannya dengan than. Pertanyaanku adalah, apa bedanya akhiran harus sama yang pakai more? Ini sama-sama adjektif, big, difficult. Ini kenapa yang big pakai er, tapi difficult sama interesting pakai more? Apa yang membedakan? Apanya yang membuat ini berbeda? Ini yang bikin beda adalah kita bilangnya tidak ada suku kata. Kalau suku katanya itu satu dengan big itu satu, smart, high, tall, short, itu cuma satu. Itu biasanya pakai akhiran er, dan nggak usah pakai more lagi. Is more bigger misalkan, itu salah, nggak boleh. Sedangkan yang adjektif yang punya lebih dari satu suku kata, difficult, interesting, beautiful, itu berarti pakai more. Dan jangan ditambahin lagi
maknanya similar dengan tuh? Ada yang tahu maknanya? Mirip, ya, mirip. What you have done, ya. Atau hampir sama, ya. Gitu. Nah ini yang mau saya tekankan materi ini. Jadi seperti itu ya. Hati-hati dengan bentuk comparison, khususnya kalau ada more, ada than biasanya. Dan kalau sudah ada akhiran er, jangan tambahkan lagi dengan on. Next, masih ada hubungannya dengan comparison, tapi ini namanya double comparison. Coba teman-teman bisa nggak ngerjain dengan melihat pola yang ada di sini? The harder you study, ini makanya berarti the harder di sini semakin. The harder you study, the cleverer you will be. Semakin kamu belajar dengan keras, ya semakin pintar. Nah, yang nomor 1, bisa nggak? Ini kan sama berarti ya polanya kan? Pastikan. Apakah A? C. Iya, yang C. D-nya harus ada. The harder, the cleverer. Subject verb, subject verb. The less, the better. Comparison. Ada kata benda, ada kata benda. Subject verb, subject verb. Berarti ini kalau kita mengikuti pola ini, the faster, the comparative, subject verb. The karena sudah dimuat per titik ini harus jangan pakai you get the score. Oke, dah. Apa lagi? Nah. Ini muncul sering. Wah, ini benar pakai sendiri. Pokoknya kalau ada align di awal kalimat kita salah. Intinya gitu. Karena ini sering banget yang muncul di skripsi ini. Align di awal kalimat. Sebetulnya ini masih masuk pada structure. Penggunaan like kalau di buku ada unlike dan align. Like di sini bukan suka, tapi seperti maknanya. Kalau unlike yang tulisannya unlike, unlike itu tidak seperti. Apa bedanya? Bedanya sebetulnya hanya di posisi ini. Kalau like yang maknanya seperti itu bisa di tengah atau di awal kalimat. Contoh, my car is like your car. Tengah. Kalau di awal, like your car, my car is old. Okay. Sedangkan kalau kata align, dia selalu di akhir. Biasanya setelah ada to be. Nah, makanya kalau soal contoh nomor 1, harusnya teman-teman sudah tahu jawabannya yang mana. Yang mana yang salah? Yang A. Oke, ini yang saya terangkan untuk structure and different aspect.
Aku diberitahu bicara pas sudah, kan aku punya kontak. Diberitahu bicaranya pas sudah sidang. Oh, ini ke kos sudah. Ngapain ya lo? Aku ngeliat kamu, wah iya sih. Industri IT itu emang semangat Vin. Amin.